Salam, salam sehat dan selamat Paskah untuk kita semua. Kita boleh bersama-sama kembali dalam ibadah malam edisi Sabtu 3 April 2021. Dalam firman Tuhan Matius pasal 27 ayat yang ke-57 sampai dengan ayat yang ke-66. Mari kita bersama-sama berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan saat ini kami boleh bersama-sama merayakan masa raya Paskah. Dan bersyukur Tuhan kami boleh bersama-sama diperhadapkan akan kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya bahwa kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk mengerti dan memahaminya. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Matius pasal 27 ayat yang ke-57 sampai dengan ayat yang ke-66, Bapak Ibu boleh membacakannya masing-masing di tempat. Tema kita, mari melayani dan memuliakan Allah dengan potensi yang kita miliki. Nah, sebelumnya berbicara tentang Yesus mati di kayu salib. Dan selanjutnya nas kita hari ini berbicara tentang Yesus dikubur dan kubur Yesus dijaga. Menurut hukum Romawi, mayat yang mati disalib boleh diambil oleh keluarga atau kerabat untuk dikuburkan. Dan menurut hukum Taurat, mayat orang mati dihukum gantung tidak boleh dibiarkan tergantung semalam-malaman. Itu dalam Ulangan pasal 21 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-23. Yesus dikuburkan pada waktu sore menjelang malam. Sore yang sama pada hari Yesus mati sebelum matahari terbenam. Penguburannya tidak ditunda sampai keesokan harinya. Karena waktunya bertepatan dengan hari Sabat dan tidak layak menguburkan orang mati di hari Sabat yang merupakan hari peristirahatan dan juga hari perayaan. Karenanya mungkin itu alasan Yusuf dari Arimatea, anggota Majelis Besar Sanhedrin dan juga murid yang percaya kepada Tuhan Yesus, sekalipun Yusuf tidak secara terang-terangan mengakui imannya itu. Yusuf pergi menghadap Pilatus, yaitu orang yang tepat untuk dimintai izin karena Pilatus yang memiliki hak secara hukumnya dalam pengurusan atas mayat Yesus. Dan atas izin Pilatus, maka Yusuf dapat mengambil mayat Yesus dan mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih dan membaringkannya mayat Tuhan Yesus itu di kuburan miliknya yang baru. Saudara-saudaraku, imam-imam dan orang-orang Farisi juga menghadap Pilatus, namun dengan tujuan yang berbeda. Kebencian mereka pada Tuhan Yesus membutakan mata mereka dari kebenaran, sehingga mereka melakukan tindakan yang tidak masuk akal. Mereka datang ke tempat Pilatus pada hari Sabat, yakni sesudah hari persiapan. Mereka pun mengingat perkataan Tuhan Yesus tentang kebangkitannya pada hari ketiga. Namun mereka tidak percaya dan mencurigai bahwa para murid nanti yang akan datang mencuri mayat Tuhan Yesus. Atas permintaan mereka, Pilatus mengirim para penjaga ke kubur Yesus untuk mematrai dan menjaganya. Tindakan tersebut sebenarnya sia-sia karena para murid sudah dilanda ketakutan yang besar dan menyembunyikan diri, sehingga murid sudah tidak mungkin untuk keluar, apalagi untuk mencuri mayat Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan oleh imam-imam, orang-orang Farisi, dan juga Pilatus
melakukan menjaga kubur Yesus justru menjadi bukti dan saksi yang kuat tentang kebangkitan Yesus. Tidak mungkin ada kekuatan yang mampu melawan kuasa Allah yang membangkitkan Tuhan Yesus, termasuk para penjaga, materai, dan batu besar penutup kubur. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang bisa kita pelajari bagi kita? Yusuf, Arimatea, imam-imam, dan orang-orang Farisi ini. Yang pertama, tindakan Yusuf mengajarkan bahwa pelayanan tidak mengenal kata terlambat. Meskipun Tuhan Yesus sudah mati, Yusuf tetap mengambil kesempatan terakhir untuk melayaninya. Yusuf memanfaatkan statusnya sebagai anggota majelis besar untuk menghadapi Pilatus, sehingga Yusuf dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk menguburkan mayat Tuhan Yesus. Tuhan juga sudah mempercayakan setiap kita dalam suatu pekerjaan atau memegang suatu jabatan atau kedudukan. Baiklah kita memanfaatkan itu dengan hati yang tulus untuk melayani Tuhan. Yang kedua, sebagai seorang yang kaya, Yusuf memiliki segala sesuatu yang diperlukan untuk melakukan penguburan bagi Yesus. Di sini kita melihat ada seorang yang kaya siap dipakai Allah untuk melakukan tugas yang membutuhkan seseorang yang berkelimpahan harta. Kekayaan dapat menjadi sebuah keuntungan dan kesempatan untuk melayani Kristus. Jadi, baiklah bagi orang yang memiliki harta untuk juga memiliki hati untuk memakainya bagi kemuliaan Allah. Yang ketiga, para pemimpin agama Yahudi mengingatkan kita untuk tidak melawan kehendak Allah dalam kehidupan, agar usaha kita tidak berakhir sia-sia dan binasa. Orang yang menentang Allah dan kebenarannya pasti akan kalah. Mari kita manfaatkan semua potensi kita dan mempersembahkan jabatan, harta, dan karir untuk melayani Allah dan memuliakan Allah selagi masih ada kesempatan. Saya ucapkan selamat Paskah. Kristus Tuhan, Kristus sudah bangkit. Benar, Ia sudah bangkit. Selamat Paskah. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa yang di dalam Yesus Kristus, yang telah mati dan telah menang atas kuasa maut, yang memberikan kemenangan, keselamatan, dan kehidupan yang kekal. Kami bersyukur dan berterima kasih karena kami boleh dimampukan untuk boleh bersama-sama merayakan masa raya Paskah, sekalipun saat ini dalam kondisi situasi COVID-19. Puji dan syukur ya Tuhan Allah, karena kami memiliki Allah yang sungguh luar biasa, yang begitu mengasihi kehidupan kami. Biarlah kami Tuhan boleh merayakan dan memaknai masa raya Paskah ini, bahwa Yesus benar-benar hidup dalam kehidupan kami, sehingga membangkitkan kami dari segala kesalahan, dosa, agar kami hidup benar di dalam Tuhan, hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah umat Kristiani di mana saja berada yang pada saat ini merayakan Paskah
Terima kasih ya Tuhan Allah. Kami serahkan hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.